Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 121. Pintunya adalah rumah yang miskin tapi sangat bersih. Di tengah ruang tamu ada meja, di mana ada pekerjaan manual yang belum selesai. Stephen Lin berjalan ke ruang tamu dan melihat sekeliling. Ada beberapa sertifikat jasa yang tergantung di dinding sekitarnya, serta beberapa gambar yang digambar oleh anak-anak. "Paman, minum air." Kepala kecil bernama Zhao Waner menyerahkan mangkuk porselen kepada Stephen Lin, yang sudah diisi air. "Terima kasih." Stephen Lin tersenyum, mengulurkan tangannya untuk mengambil air, lalu menyentuh kepala Zhao Waner dan berkata, "Bayi sangat baik." Petik 2. Zhao Waner menundukkan kepalanya, tampak sedikit malu, bukan? T mengatakan apa-apa, berbalik dan berjalan ke meja, naik di kursi, lalu berbaring di atas meja dan menggambar. Stephen Lin meminum air di mangkuk, menyisihkannya, bangkit dan berjalan ke sisi Zhao Waner. Zhao Waner menggambar dua orang, satu adalah seorang gadis kecil dan yang lainnya adalah seorang wanita dengan rambut panjang. Jelas, salah satu dari keduanya adalah dia, dan yang lainnya adalah ibunya. "Mengapa kamu tidak menggambar ayahmu?" Stephen Lin bertanya. Zhao Waner menggelengkan kepalanya, tidak berbicara, dan terus mencoret-coret kertas. Stephen Lin tiba-tiba menemukan bahwa leher Zhao Waner sepertinya memiliki beberapa memar. Stephen Lin mengulurkan tangannya, menarik kerah Zhao Waner sedikit ke belakang, dan dengan jelas melihat bahwa ada lebih banyak memar di punggung Zhao Waner. Stephen Lin sedikit mengernyit dan berkata, "Apakah ayahmu sering memukulmu?" Zhao Waner sedikit gemetar, dan kemudian berkata, "Tidak." Petik 2. Stephen Lin menghela nafas dan berjalan ke samping untuk menyalakan kipas angin. Ruangan tidak terlalu berventilasi, agak panas. Zhao Waner melirik Stephen Lin dan berkata, "Ibu tidak akan membiarkan kipas angin menyala," mengatakan bahwa meniup kipas itu tidak baik. Petik 2. "Kalau begitu, apakah kamu tidak panas?" Stephen Lin bertanya. "Panas." Zhao Waner mengangguk. "Tiup saja kipas angin saat panas, bukan AC." "Tidak apa-apa meniup kipas," kata Stephen Lin. Zhao Waner mengangkat kepalanya, melihat kipas yang berputar di kepalanya, dan menutup matanya dengan nyaman. Beberapa detik kemudian, Zhao Waner bangkit dan berjalan ke sisi Stephen Lin, mengulurkan tangan untuk mematikan sakelar kipas. "Jangan meledakkannya," Stephen Lin bertanya. "Iya." Zhao Waner mengangguk. "Apakah ayahmu tinggal di rumah tadi malam?" Stephen Lin bertanya. "Iya." Petik 2. "Apakah dia mengatakan sesuatu kepada ibumu?" Stephen Lin bertanya. Zhao Waner menggelengkan kepalanya, berjalan ke meja, naik ke kursi, dan terus menggambar di atas meja. Stephen Lin melirik arlojinya, berjalan ke samping dan duduk. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. "Apakah kamu sudah makan?" Stephen Lin bertanya. Zhao Waner menggelengkan kepalanya. Stephen Lin bangkit dan berjalan ke dapur. Keterampilan memasaknya tidak terlalu bagus, tetapi dia masih bisa memasak mie instan. Masih ada lebih dari setengah kotak mie instan di dapur. Bagi Stephen Lin, ini tidak diragukan lagi adalah waktu untuk menunjukkan keterampilan memasaknya. Stephen Lin memasak mie instan semalaman dan menambahkan telur rebus. Dia membawa mie instan ke sisi Zhao Waner, meletakkan mie instan di atas meja dan berkata, "Ayo makan dulu." Petik 2. Zhao Waner melirik mie instan, lalu menatap Stephen Lin, dan berkata, "Aku mau menunggu ibuku kembali untuk makan." Petik 2. "Ibumu tidak akan kembali untuk sementara waktu," kata Stephen Lin. Zhao Waner terdiam untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba bertanya, "Bu, apakah kamu sudah mati? Apakah kamu tahu apa itu kematian?" Stephen Lin bertanya. "Aku tidak tahu." Zhao Waner menggelengkan kepalanya.
Baginya, yang baru berusia 5 tahun di kelas besar, kematian masih merupakan kata yang sangat samar. Lalu bagaimana menurutmu dia meninggal? Stephen Lin bertanya. Karena ayah terus bertanya pada ibu tadi malam, mengapa kamu tidak mati? Kehidupan keluarga kami akan lebih baik jika kamu mati, kata Zhao Waner. Mendengar ini, Stephen Lin terdiam. Ibu juga mengatakan bahwa jika kamu benar-benar ingin aku mati, maka aku akan mati besok, dan aku akan meninggalkan banyak uang untukmu dan bayinya. Zhao Waner berkata lagi. Stephen Lin tetap diam, tetapi merasa sudah lama sekali dia tidak ingin membunuh seseorang. Paman, apa itu kematian? Zhao Waner bertanya dengan curiga. Kematian. Stephen Lin memandang Zhao Waner dan ingin menjelaskannya dengan beberapa retorika di TV, seperti pergi bekerja di tempat yang jauh, tetapi ketika dia melihat mata Zhao Waner, Stephen Lin menyerah. Ide sendiri. Kematian berarti tubuh menghilang dari dunia ini, dan bahkan jika Anda tidak pernah melihat orang ini lagi, dia tidak akan pernah kembali kepada Anda lagi, kata Stephen Lin. Zhao Waner menatap Stephen Lin dengan heran. Beberapa detik kemudian, air mata muncul di mata Zhao Waner. Apakah saya tidak akan pernah melihat ibu saya lagi? Zhao Waner bertanya. Ya, selamanya, tidak mungkin untuk melihatnya lagi. Dia sudah mati, tidak ada lagi yang seperti ibumu di dunia ini, tidak ada lagi. Stephen Lin mengangguk. Oh. Zhao Waner mendengus pelan, dan setelah beberapa detik, dia berkata, lalu. Bisakah aku pergi ke tempat ibuku pergi bahkan jika aku mati? Stephen Lin tertegun sejenak, dan berkata, mungkin bisa. Petik 2. Mata Zhao Waner berbinar setelah mendengar kalimat ini. Lalu bagaimana aku bisa mati? Zhao Waner bertanya dengan penuh semangat. Kematian adalah hal yang sangat menyakitkan. Sebelum mati, Anda harus menanggung rasa sakit yang sangat hebat, sangat menyakitkan. Kata Stephen Lin. Aku tidak takut, itu menyakitkan setiap kali ayahku memukulku, tapi aku tidak takut, aku bahkan tidak bisa menangis. Zhao Waner berkata dengan bangga. Stephen Lin tersenyum, mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala Zhao Waner, dan berkata, Paman berbohong kepadamu sekarang, bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan dapat melihat ibumu, tidak hanya itu, tetapi kamu menang. Aku tidak bisa melihat ibumu. Ayah, kamu tidak dapat melihat teman-temanmu, kamu tidak dapat melihat siapapun. Petik 2. Zhao Waner mengerutkan kening, memandang Stephen Lin dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak melihat ibumu. Ayah, dan tidak apa-apa jika kamu tidak melihat teman-temanmu, karena semua orang mengatakan aku kotor, aku tidak suka bermain denganku, aku hanya ingin melihat ibuku. Petik 2. Aku tidak bisa melihatmu lagi. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku akan menemuimu ketika aku mati, kata Zhao Waner. Kamu tidak akan mati, kata Stephen Lin. Kenapa? Tanya Zhao Waner. Karena kamu masih muda, kamu tidak akan mati ketika kamu masih sangat muda, kata Stephen Lin. Lalu bagaimana aku bisa mati? Zhao Waner bertanya. Ketika kamu tumbuh dan tumbuh sangat besar, kamu akan mati, kata Stephen Lin. Ini akan memakan waktu lama. Zhao Waner cemberut dan berkata sedih. Ya, itu akan memakan waktu lama. Jika kamu ingin tumbuh dewasa, kamu harus makan. Cepat makan mie ini, kata Stephen Lin. Oh, Zhao Waner mengangguk, merasa bahwa kata-kata Stephen Lin masuk akal. Jadi dia mengambil sumpit dan memakan mie yang dibuat oleh Stephen Lin. Zhao Waner makan dengan sangat serius dan cepat. Banyak anak-anak seusia ini masih dalam tahap dikejar dan diberi makan oleh orang tua mereka, tetapi Zhao Waner makan sendiri dengan baik, dan dia bahkan tahu cara memegang mangkuk dengan satu tangan, yang merupakan kebiasaan yang belum tentu dilakukan oleh banyak orang dewasa. Memiliki. Stephen Lin selalu ingat apa yang dikatakan ayahnya ketika dia masih kecil, dia harus memegang mangkuk ketika dia makan, yang disebut mengamankan pekerjaannya. Semangkuk besar mie yang dimakan Zhao Waner dengan cepat,
Setelah itu, Zhao Waner melompat dari kursi dengan mangkuk dan sumpit dan berjalan ke dapur. Dia sangat pendek dan tidak bisa mencapai kompor sama sekali, tetapi itu tidak bisa membantunya. Dia memindahkan kursi dan meletakkannya di bawah kompor, lalu menginjak kursi, menyalakan keran dengan tangan kecilnya, dan dengan hati-hati singkirkan peralatan makan dan sumpit. Untuk membersihkan, kamu bisa mencuci piring? Stephen Lin bertanya. Ya. Zhao Waner mengangguk dan berkata, aku adalah pembantu kecil ibuku. Petik 2. Luar biasa. Stephen Lin memuji sambil tersenyum. Setelah mencuci piring, Zhao Waner meletakkan piring secara terpisah, dan kemudian mengambil lap untuk menyeka meja. Stephen Lin memandang Zhao Waner dan merasa bahwa gadis ini sama sekali tidak terlihat seperti anak berusia 5 tahun. Banyak anak berusia 15 tahun bahkan tidak memiliki kemampuan langsung seperti dia. Setelah melakukan ini, Zhao Waner naik ke kursi lagi dan berbaring di atas meja untuk menggambar. Sepertinya menggambar sudah menjadi satu-satunya hobinya. Apakah kamu tidak menonton TV? Stephen Lin bertanya. Bagi anak-anak, televisi jelas merupakan hal yang paling menarik. Aku tidak suka menonton. Zhao Waner menggelengkan kepalanya. Ada anak-anak yang tidak suka menonton TV. Aku tidak percaya, gumam Stephen Lin, mengambil remote control dan menyalakan TV. Beruang sedang bermain di TV, yang merupakan kartun favorit banyak anak. Stephen Lin mengangkat suaranya sedikit dengan sedikit kejahatan. Zhao Waner menonton TV, lalu mengerutkan kening dan menatap Stephen Lin dan berkata, Paman, TV-mu terlalu keras dan itu menggangguku. Petik 2. Kamu benar-benar tidak menontonnya. Stephen Lin mematikan TV dengan malu. Zhao Waner menundukkan kepalanya dan menggambar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Zhao Waner tiba-tiba mengemasi semua pena dan kertas yang ada di atas meja. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Ayah kembali, Paman, jangan buat ayah marah. Dia akan memukuli orang. Zhao Waner berjalan ke kamar di sebelahnya, dan menutup pintu. Zhao Dalong kembali. Stephen Lin tercengang. Pada saat ini, dia tidak merasa ada orang yang mendekat. Pendengarannya jauh melampaui pendengaran orang biasa. Dia terlatih secara profesional. Secara umum, dia bisa mendengar langkah kaki 10 meter jauhnya. Pada saat ini, suara langkah kaki yang samar memasuki telinga Stephen Lin. Mendengar langkah kaki, Stephen Lin mengerutkan kening. Langkah kaki itu semakin dekat dan dekat, jelas menuju ke ruangan ini. Stephen Lin melihat ke kamar Zhao Waner. Jelas, Zhao Waner mendengar langkah kaki lebih awal dari dirinya, dan dia juga bisa menilai siapa pemilik langkah kaki berdasarkan langkah kaki. Kemampuan seperti itu tidak akan pernah didapat, dan satu-satunya penjelasan adalah bakat. Zhao Waner memiliki bakat mendengarkan yang luar biasa. Murid Stephen Lin sedikit menyusut. Pada saat ini, pintu berderit terbuka. Dengan wajah mabuk, Zhao Dalong, yang penuh alkohol, berjalan masuk dari pintu. Dilihat dari penampilan Zhao Dalong, dia seharusnya minum banyak di luar. Stephen Lin sedang duduk di ruang tamu. Zhao Dalong tidak menyadarinya pada awalnya, dan dia tidak melihat Stephen Lin sampai Zhao Dalong masuk ke ruang tamu. Xiao Lin, kenapa kamu ada di rumahku? Zhao Dalong mengerutkan kening pada Stephen Lin. Aku datang untuk mengirimmu menemani istrimu. Petik 2. Bab 122. Kamu sangat gila, bukan? Aku tidak mengganggumu, tetapi kamu datang ke rumahku dan berencana untuk membunuhku. Zhao Dalong berkata dengan penuh semangat. Stephen Lin berdiri dan berkata, saya manusia, kadang-kadang saya ingin mengurus beberapa hal ketika saya tidak terbiasa, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kemampuan apa yang kamu miliki untuk membunuhku? Kata Zhao Dalong, berjalan ke posisi lemari sepatu di sebelahnya, membuka lemari sepatu, dan mengeluarkan belati darinya. Jika aku tidak mengalahkanmu hari ini, aku tidak akan bernama Zhao. Zhao Dalong menyeringai.
Stephen Lin menatap Zhao Dalong dengan dingin dan berjalan menuju Zhao Dalong. Zhao Dalong mengarahkan bilah belati ke depan dan berkata kepada Stephen Lin, "Sepertinya kamu benar-benar tidak takut mati. Maka aku akan mengirimmu untuk melihat Tuhan." Setelah berbicara, Zhao Dalong bergegas menuju Stephen Lin dengan langkah yang kuat. Belati di tangannya pada saat yang sama. Stephen Lin mengangkat tangannya untuk memblokir. Dengan sekejap, belati Zhao Dalong terlempar oleh tangan Stephen Lin. Zhao Dalong tertegun sejenak. Saat berikutnya, pukulan berat sudah mengalir ke perutnya. Ledakan. Tubuh Zhao Dalong membungkuk menjadi bentuk udang, dan kakinya didorong dari tanah dengan kekuatan besar. Zhao Dalong membuka mulutnya untuk berteriak meminta kelahiran, tetapi tangan Stephen Lin yang lain tiba-tiba terulur, meraih mulut Zhao Dalong, dan menyegel mulut Zhao Dalong. Suara Zhao Dalong hanya mencapai mulutnya, tetapi dia tidak keluar. Tangan Stephen Lin yang lain mengepal lagi, dan kemudian beberapa pukulan berat berturut-turut mengarah ke perut Zhao Dalong. Setiap pukulan berat membuat kaki Zhao Dalong meninggalkan tanah, dan sepertinya Zhao Dalong melompat di tempat. Setelah beberapa pukulan, Stephen Lin melepaskannya. Dengan bunyi gedebuk, Zhao Dalong berlutut di tanah, wajahnya pucat, tubuhnya meringkuk, dan dia bahkan tidak bisa berteriak. Kejahatan terbesar di dunia ini adalah memanfaatkan kebaikan orang-orang yang sangat mencintaimu. Stephen Lin menatap Zhao Dalong dan berkata. Zhao Dalong mengangkat kepalanya dengan keras, menatap Stephen Lin, membuka mulutnya dan berkata dengan gemetar, "Kematian Su Qing tidak ada hubungannya denganku." Petik 2. Ya, kematiannya tidak ada hubungannya denganmu. Stephen Lin berkata enteng. "Lalu apa yang kamu lakukan?" kata Zhao Dalong dengan susah payah. "Jika kamu harus menemukan alasan, maka Kuan harus melampiaskan amarahnya pada istriku. Aku pikir Su Qing seharusnya menunggumu di bawah, dan aku akan mengirimmu ke bawah sekarang," kata Stephen Lin. "Tidak." Petik 2. Bang. Stephen Lin membanting hook kanan langsung ke wajah Zhao Dalong. Kekuatan yang kuat menyebabkan kepala Zhao Dalong berputar 360 derajat. Zhao Dalong meninggal seketika. "Hukum tidak bisa mengendalikanmu, aku yang akan melakukannya," Stephen Lin berkata dengan ringan. Dengan bunyi gedebuk, Zhao Dalong jatuh ke tanah. Beberapa menit kemudian, Stephen Lin mengetuk pintu kamar Zhao Waner. "Ayah, jangan pukul aku, ayah, aku akan tidur sekarang." Suara memohon Zhao Wan datang dari balik pintu. "Ini aku, paman Linmu," kata Stephen Lin. Tak lama, pintu terbuka sedikit. Zhao Waner menjulurkan kepalanya dari balik pintu dan menemukan bahwa itu adalah Stephen Lin. "Di mana ayahku?" Zhao Waner bertanya dengan curiga. "Ayahmu baru saja memberitahuku bahwa dia akan menemukan ibumu, karena Waner masih terlalu muda, jadi dia tidak akan membawamu bersamanya." Ayahmu berkata, "Biarkan Waner mengikuti Paman Lin sampai Waner beberapa, Paman Lin akan membawa Waner untuk menemukan orang tuanya, oke?" Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Zhao Waner menatap Stephen Lin dalam diam. Melihat Stephen Lin dengan mata jernih itu, dia merasa sedikit malu. "Apakah ayahku sudah meninggal?" Zhao Waner bertanya. "Mengapa kamu mengatakan itu?" Stephen Lin bertanya. "Kamu bilang ibu sudah mati, kita hanya bisa melihat ibu ketika dia sudah mati," kata Zhao Waner. Stephen Lin sedikit terkejut, kemampuan berpikir logis Zhao Waner benar-benar jauh lebih kuat daripada rata-rata anak berusia 5 tahun. Meskipun hanya beberapa alasan sederhana, kebanyakan anak pada usia ini tidak berbicara tentang penalaran, bahkan jika itu adalah beberapa fakta yang jelas, mereka juga tidak mengerti. "Ayahmu sudah meninggal," kata Stephen Lin. "Oh." Zhao Waner mendengus, tanpa ekspresi lain. Dia sepertinya tidak sedih sama sekali. "Apakah kamu akan pergi dengan pamanmu?" Stephen Lin bertanya. Zhao Waner mengangguk, sangat mengejutkan Stephen Lin. "Kalau begitu kamu bawa barang-barangmu, paman akan membawamu keluar dari sini," kata Stephen Lin.
Zhao Waner berbalik dan berjalan kembali ke kamar. Tidak lama kemudian, dia berjalan di depan Stephen Lin dengan sebuah kotak kecil. Ini adalah kotak berisi kuas, Stephen Lin mengetahuinya sekilas. Apakah kamu tidak membawa pakaian atau sesuatu? Stephen Lin bertanya. Zhao Waner menggelengkan kepalanya dan memegang kotak kecil itu di tangannya, seolah itu adalah sesuatu yang sangat penting baginya. Stephen Lin berjongkok, memeluk Zhao Waner, dan berjalan menuju pintu. Waner, mulai sekarang kamu akan mengikuti pamanmu, oke? Stephen Lin bertanya. Zhao Waner mengangguk dan melirik ke arah tertentu. Tempat itu kosong, tetapi Stephen Lin tahu bahwa lokasi itu adalah tempat dia membunuh Zhao Dalong barusan. Zhao Waner tampaknya memiliki wawasan yang tajam. Mulai hari ini, tidak ada yang akan menggertakmu. Aku akan mengalahkan siapapun yang menggertakmu, dan tidak ada yang akan mengalahkanmu. Kamu bisa hidup bahagia. Jika kamu ingin belajar menggambar, aku akan menemukan guru terbaik untuk mengajarimu. Jika kamu ingin pergi ke sekolah, aku akan menemukan sekolah terbaik untukmu. Mulai hari ini, kamu tidak dipanggil Zhao Waner, kamu dipanggil Lin Waner. Stephen Lin berkata sambil berjalan. Ya, Zhao Waner mengangguk. Tepatnya, Lin Waner yang mengangguk. Setelah Stephen Lin pergi, kebakaran terjadi di rumah Zhao Dalong. Api benar-benar menghancurkan seluruh rumah. Orang-orang menemukan 2 mayat di dalam api. Keduanya benar-benar berkarbonasi, dan bahkan DNA tidak dapat diperiksa. Semua orang hanya bisa menilai berdasarkan situasi keluarga. Ini pasti Zhao Dalong dan keluarganya. Rekan tubuh Zhao Waner. Banyak orang tidak bisa menahan nafas. Su Qingcai ini baru saja ditabrak sampai mati. Zhao Dalong dan Zhao Waner dibakar sampai mati oleh api. Dewa ini benar-benar ingin membuat keluarga ini punah. Keesokan harinya, ketika Yao Jing kembali ke kamarnya dari kamar Song Shiking, dia melihat pemandangan yang mengejutkannya. Seorang gadis kecil benar-benar duduk bersila di depan jendela dari lantai ke langit-langit dengan Stephen Lin, bermeditasi di bawah sinar matahari. Itu benar, itu seorang gadis kecil. Yao Jing berjalan di depan mereka berdua dan mendapati mata mereka berdua tertutup. Gadis kecil itu tampak berusia 5 atau 6 tahun, dengan kuncir kuda diikat di kepalanya, wajahnya memerah karena sinar matahari, sosoknya agak kurus, dan dia mengenakan pakaian Stephen Lin yang menutupi seluruh tubuhnya. Lebih terlihat seperti gaun. Lengan dan kaki gadis kecil itu sangat ramping, bahkan kurus. Untuk orang dewasa, kurus secara alami baik, tetapi untuk anak-anak, menjadi kurus berarti kekurangan gizi. Bagaimana bisa ada kekurangan gizi pada anak-anak hari ini? Yao Jing sangat terkejut, tetapi tidak berbicara, tetapi berbalik dan memasuki ruangan. Ketika Yao Jing selesai mandi dan merias wajah dan kembali ke ruang tamu, Stephen Lin dan anak itu telah selesai bermeditasi. Mereka berdua berdiri di atas matras yoga, lalu berdiri dengan satu lutut, dengan kaki lainnya ke arahnya, kaitkan ke belakang, dan condongkan tubuh ke depan dengan tubuh bagian atas Anda. Ini adalah gerakan yoga yang sangat klasik, dan Yao Jing juga bisa melakukannya, tetapi saya tidak menyangka Stephen Lin dan gadis kecil itu juga melakukannya. Yao Jing sedikit mengernyit dan tidak mengajukan pertanyaan apapun. Stephen Lin tersenyum padanya dan memberi isyarat untuk menunggu sebentar dengan matanya. Setelah itu, Stephen Lin mulai mengubah beberapa gerakan, yang semuanya merupakan gerakan yoga yang sulit. Gadis kecil itu jelas tidak pernah belajar yoga, tetapi kelenturan dan koordinasi tubuhnya sangat baik. Seringkali Stephen Lin hanya perlu melakukan gerakan sekali, dan dia akan dapat melakukannya dengan persis sama. Ini mengejutkan Yao Jing sendiri. Setelah serangkaian tindakan, setengah jam berlalu. Stephen Lin berdiri dengan kedua kakinya rapat, kedua tangannya terkepal, dan membuat gerakan menutup. Setelah itu, Stephen Lin berkata kepada anak di sampingnya, "Pergilah mandi." Petik 2. Ya.
Anak itu mengangguk dan melirik Yao Jing dengan rasa ingin tahu. Lalu berjalan ke kamar mandi. Apa yang terjadi? Kenapa aku hanya tidur di kamar Si King selama 1 malam, dan kamu membawa kembali gadis muda seperti itu? Yao Jing bertanya dengan curiga. Ini putriku, kata Stephen Lin. Putrimu? Yao Jing tercengang. Hanya bercanda. Stephen Lin tersenyum dan berkata, dia adalah putri Su King dan Zhao Dalong, bernama Zhao Waner. Petik 2. Jadi, Yao Jing tiba-tiba menyadari, tidak heran dia merasa bahwa gadis itu tampak sedikit akrab. Su King dipaksa bunuh diri oleh Zhao Dalong, kata Stephen Lin. Apa? Yao Jing mengerutkan kening dan bertanya, dipaksa bunuh diri. Ya, wanita malang ini. Mungkin Zhao Dalong tahu bahwa Su King telah membeli banyak asuransi kecelakaan diri untuk dirinya sendiri, jadi ketika dia kembali malam sebelumnya, dia menggunakan kata-kata untuk memaksa Su King mati, jadi kemarin Su King dipaksa mati. King akan mati, kata Stephen Lin. Dasar bajingan, apa kau sudah menelepon polisi? Tanya Yao Jing. Apakah berguna untuk memanggil polisi? Stephen Lin bertanya. Yao Jing memikirkannya sebentar, dan berkata, tidak ada gunanya. Petik 2. Anda tidak memiliki bukti untuk bunuh diri semacam ini, dan tidak ada cara untuk bersaksi melawan Zhao Dalong. Terlebih lagi, Su King membeli asuransinya sendiri, bukan Zhao Dalong, maka tidak ada cara untuk menghubungi Zhao Dalong. Jadi saya mengambil alih Waner. Zhao Dalong tidak hanya buruk bagi istrinya, tetapi juga untuk anak-anaknya. Waner terluka oleh Zhao Dalong, kata Stephen Lin. Itu bajingan. Aku akan mengambil darah dan dagingku sendiri. Orang seperti itu, Tuhan pasti akan membawanya pergi, kata Yao Jing, dia sudah lama tidak marah. Zhao Dalong juga mati, kata Stephen Lin. Hah? Yao Jing tercengang. Setelah saya mengambil Waner, kebakaran terjadi di rumah Zhao Dalong, dan Zhao Dalong terbakar sampai mati, kata Stephen Lin ringan. Yao Jing mengerutkan kening, menatap Stephen Lin, ragu-ragu untuk mengatakan apapun. Aku membunuh orang, kata Stephen Lin. Tubuh Yao Jing bergetar hebat. Dia hanya ingin bertanya apakah kematian Zhao Dalong ada hubungannya dengan Stephen Lin. Lagi pula, itu semua terlalu kebetulan. Tanpa diduga, Stephen Lin benar-benar mengakuinya. Pembunuhan adalah kata yang sama sekali tidak dikenal di dunia Yao Jing, tetapi sekarang itu benar-benar terjadi padanya. Pada saat ini, Yao Jing benar-benar tidak dapat diterima. Bab 123. Apa yang kamu pikirkan? Bagaimana aku bisa membunuh orang? Stephen Lin tiba-tiba tertawa. Ah, Yao Jing sedikit terkejut. Jika saya benar-benar membunuh orang, apakah menurut Anda polisi tidak akan dapat mengetahuinya? Dibakar sampai mati atau dipukuli sampai mati dapat ditemukan saat memeriksa kondisi tulang, kata Stephen Lin. Oh, Yao Jing tiba-tiba menyadari bahwa Stephen Lin sedang bercanda dengannya. Memikirkan hal ini, Yao Jing merasa kesal. Dia berkata, hal semacam ini tidak cocok untuk bercanda. Topiknya agak berat, kata Stephen Lin. Kalau begitu sekarang Zhao Dalong sudah mati, Su King pergi, dan Zhao Waner tinggal di sisimu, apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Serahkan pada polisi, tanya Yao Jing. Menyerahkannya ke polisi akan mengasihani bakatnya. Stephen Lin berpikir dalam hati, tetapi dia berkata, jika kamu menyerahkannya kepada polisi, Waner mungkin akan dikirim ke kerabatnya. Su King telah membeli banyak asuransi untuk dirinya sendiri, dan dia bisa mendapatkan banyak uang. Uang awalnya milik Zhao Dalong, tetapi sekarang dia telah menjadi Waner. Anda dapat menjamin bahwa kerabat yang ingin mengadopsinya tidak ada di sana untuk warisan Su King dan Zhao Dalong. Juga, Yao Jing mengangguk, dia melihat ada terlalu banyak berita serupa. Kedua orang tua anak itu meninggalkan banyak harta. Akibatnya, banyak kerabat berebut hak asuh anak untuk harta itu, dan bahkan pergi ke pengadilan. Hal semacam ini, pada akhirnya, tidak peduli apa hasilnya,
anak itu pasti akan menderita banyak kerugian. Aku punya ide, kata Stephen Lin. Hah? Yao Jing memandang Stephen Lin. Kalau tidak, mari kita adopsi Waner, kata Stephen Lin. Mengadopsi Waner. Yao Jing tertegun sejenak, lalu sedikit mengernyit, dan kemudian alisnya dengan cepat mereda. Waner adalah anak yang malang, dan dia sangat bijaksana, kata Stephen Lin. Kamu hanya perlu memastikan bahwa kamu benar-benar ingin mengadopsinya daripada menjadi pemarah untuk sementara waktu, kata Yao Jing. Saya pikir saya seharusnya melewati usia pemarah, kata Stephen Lin. Kalau begitu aku mendukung keputusanmu, kata Yao Jing. Apakah sesederhana itu? Stephen Lin bertanya dengan heran. Kamu bukan orang yang akan berkompromi. Karena kamu telah memutuskan satu hal, kamu pasti akan menyelesaikannya. Saya tidak berpikir ada yang salah dengan mengadopsi anak. Kami berdua dapat mempertahankan keadaan kami saat ini. Dalam seumur hidup, kamu mungkin harus mengadopsi beberapa anak pada waktu itu, dan jika itu masalahnya, lebih baik untuk mengadopsi satu sekarang, sehingga kamu dapat memupuk hubunganmu lebih awal, kata Yao Jing. Kalau begitu mungkin suatu hari kita memiliki hubungan. Bagaimana jika kamu ingin melahirkanku? Stephen Lin bertanya. Aku cukup yakin hari itu tidak akan datang. Namun, jika hari itu datang, aku tidak keberatan berapa banyak anak yang kumiliki, kata Yao Jing. Stephen Lin tersenyum dan berkata, kamu akan jatuh cinta pada Waner. Petik 2. Namun, masalah ini seharusnya tidak seperti yang kita inginkan, kan? Pasti ada sertifikat adopsi atau semacamnya. Selain itu, Waner sendiri setuju. Kata Yao Jing. Serahkan saja padaku. Ketika kita kembali ke kota Selat dalam beberapa hari, Waner bisa kembali bersama kita, kata Stephen Lin. Yao Jing mengangguk. Pada saat ini, Lin Waner keluar dari kamar. Pada saat ini, dia sudah mandi, dan wajahnya memerah, yang sangat lucu. Yao Jing jarang menyapa anak-anak, terutama anak berusia 5 tahun seperti Lin Waner. Dia ragu untuk naik dan memeluk Lin Waner. Bagaimanapun, dia akan tinggal bersamanya dan Stephen Lin di masa depan. Waner, ini Bibi Yaomu, kata Stephen Lin. Halo Bibi Yao. Lin Waner membungkuk patuh pada Yao Jing. Bibi, aku tidak menyangka bahwa aku sendiri tidak punya anak, tapi aku sudah membesarkan seorang anak. Yao Jing menghela nafas. Di masa depan, nama Waner adalah Lin Waner, kata Stephen Lin. Apakah itu Lin Waner? Yao Jing membaca nama itu beberapa kali dengan hati-hati, dan merasa bahwa nama itu terdengar bagus, dan sepertinya terdengar lebih baik daripada Zhao Waner. Kami akan pergi ke kafetaria untuk sarapan, apakah kamu ikut? Stephen Lin bertanya. Ya, Yao Jing mengangguk dan berkata, aku akan pergi dan menelepon Si King. Petik 2. Oke. Beberapa menit kemudian, ketika Song Si King melihat Lin Waner, dia benar-benar bingung, terutama mendengarkan Yao ketika Jing berkata bahwa dia akan mengadopsi Lin Waner dengan Stephen Lin. Song Si King tertegun sejenak. Zhao Dalong benar-benar mati? Song Si King bertanya. Ya, Stephen Lin mengangguk. Kamu membunuh? Song Si King bertanya. Bakar sampai mati. Stephen Lin menjelaskan. Apakah dia benar-benar putri Zhao Dalong? Song Si King menunjuk Lin Waner dan bertanya. Ya, Stephen Lin mengangguk. Bagaimana ini bisa terjadi? Song Si King tidak bisa membantu tetapi menutup matanya, seolah-olah dia tidak bisa melihat langsung apa yang ada di depannya. Ayo pergi makan malam, kata Stephen Lin, memegang tangan Lin Waner. Tidak, aku tidak akan makan, aku harus kembali ke kamarku perlahan, aku masih tidak bisa menerimanya. Song Si King berbalik dan kembali ke kamarnya saat dia berbicara. Lin Waner memandang Song Si King dengan curiga, tidak tahu mengapa bibi ini pergi makan sebentar dan kemudian tidak. Dia mungkin masih perlu waktu untuk mencerna hal-hal ini. Bagaimanapun, hubungannya dengan Zhao Dalong adalah yang paling baru, kata Yao Jing. Ya, Stephen Lin mengangguk, menarik Lin Waner,
berjalan ke lift bersama Yao Jing, dan datang ke kafetaria. Kamu ambil piring ini sebentar, dan kamu bisa memasukkan apapun yang ingin kamu makan, mengerti? Stephen Lin menyerahkan piring kepada Lin Waner dan berkata, "N." Lin Waner mengangguk dan berjalan ke samping dengan piring. Stephen Lin juga mengambil piring, lalu mengambil beberapa makanan, dan menemukan tempat untuk duduk. Tidak lama kemudian, Yao Jing juga membawakan sarapannya dan duduk. Sarapan Yao Jing sangat sederhana, semangkuk bubur millet, telur rebus, sepotong roti, dan sebagian kecil sayuran rebus. Gadis kecil itu sedikit takut pada kehidupan dan tidak banyak bicara, kata Yao Jing. Yah, aku akan terbiasa perlahan-lahan, kata Stephen Lin. Aku tidak tahu perubahan apa yang akan dibawa Waner ke keluarga kita, kata Yao Jing, dan sepertinya ada sedikit harapan dalam kata-katanya. Aku juga menantikannya, kata Stephen Lin. Beberapa orang mengatakan bahwa seorang anak dapat dengan mudah mengubah keluarga. Dia dan Stephen Lin telah hidup bersama seperti King Sui selama 4 tahun, dan sekarang ada Lin Waner, jadi kehidupan King Sui, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya. Sesuatu, Yao Jing dan Stephen Lin keduanya memiliki harapan. Lin Waner memegang piring di kedua tangan dan datang ke meja. Dia sangat pendek, setengah kepala lebih pendek dari meja makan, dan dia hanya bisa meletakkan piringnya berjinjit di atas meja. Ada mustard dan roti kukus di piring, tapi tidak ada yang lain. Lin Waner naik ke kursi dan duduk, kepalanya hanya terbuka di atas meja, terlihat sedikit imut. Yao Jing memandang Lin Waner dengan hati-hati. Lin Waner memiliki mata yang besar, seperti Su Qing, tetapi fitur wajahnya jauh lebih cantik daripada Su Qing. Namun, Lin Waner terlalu kurus, dan lemak bayi yang seharusnya dimiliki seorang anak sama sekali tidak terlihat di tubuhnya. Kamu baru saja memakan ini? Yao Jing bertanya, menunjuk ke piring makan Lin Waner. Ya. Ibu bilang ini yang paling sehat, kata Lin Waner. Yao Jing dan Stephen Lin saling berpandangan. Roti mustard dan kukus, yang paling sehat, ini jelas yang termurah. Ini mungkin kebohongan yang indah tapi tak berdaya yang ditenun seorang ibu untuk anaknya. Yao Jing memiliki beberapa kebencian terhadap Su Qing sebelumnya. Bagaimanapun, Stephen Lin menyelamatkannya, dan dia menghina Song Si Qing. Tapi sekarang, kebencian ini hilang. Dia merasa bahwa Su Qing terlalu menyedihkan, dan begitu juga Lin Waner. Apakah kamu suka daging? Yao Jing bertanya. Lin Waner menjilat bibirnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku tidak menyukainya. Petik 2. Tidak apa-apa, kamu bisa mengemasnya jika kamu suka. Ada juga ham dan susu, yang sebenarnya sangat bergizi, kata Yao Jing. Lin Waner menggelengkan kepalanya, menelan ludahnya dan berkata, aku tidak menyukainya. Petik 2. Yao Jing sedikit bingung. Meskipun Lin Waner mendambakan hal-hal itu, mengapa dia selalu mengatakan dia tidak suka? Dia, Waner, izinkan saya memberitahu Anda, semua yang ada di sini gratis, Anda tahu. Anda bisa makan apapun yang Anda mau, kata Stephen Lin dengan serius. Benarkah? Lin Waner menatap Stephen Lin dengan curiga. Tentu saja itu benar, kamu pergi untuk mendekorasi barang-barang, kamu bisa makan apa yang kamu inginkan, dan makanan di sini tidak membutuhkan biaya, kata Stephen Lin. Oke. Lin Waner melompat dari kursi dan berjalan ke samping. Dia hanya berpikir bahwa semua yang ada di sini harus dibayar, jadi dia bilang dia tidak menyukainya, kata Stephen Lin. Anak yang malang. Yao Jing memandang Lin Waner dan merasa tertekan untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, Lin Waner kembali dengan piring. Melihat apa yang ada di piring Lin Waner, Yao Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengembangkan mulutnya. Di piring ada babi rebus berair. Lin Waner tidak mengemas apapun, dia hanya mengemas sepanci daging babi rebus. Waner, apakah kamu sudah makan? Tanya Yao Jing. Lin Waner mengangguk, meletakkan piringnya, naik ke kursi, melirik Stephen Lin,
dan berkata, "Bisakah aku makan?" "Makan." Stephen Lin mengangguk. Lin Waner mengambil roti kukus dan memakannya dengan perut babi. Yao Jing bersumpah demi Tuhan bahwa dia mungkin tidak makan perut babi sebanyak yang dilakukan Lin Waner dalam setahun. Lin Waner makan dengan sangat serius, dan dia memakannya dengan sangat cepat, lebih cepat dari Yao Jing. Sepiring besar perut babi dimakan dalam waktu kurang dari 5 menit. Supnya dihirup ke dalam roti kukus, dan roti kukus dimakan di satu gigitan. "Jangan bertahan." Yao Jing mau tidak mau berkata. Lin Waner menggelengkan kepalanya, melompat turun dari kursi, menyingkirkan piringnya, lalu berjalan ke Stephen Lin dan Yao Jing, dan menyingkirkan piring kosong mereka. "Paman, di mana saya bisa mencuci piring?" Lin Waner bertanya. Mendengar ini, hati Yao Jing yang sekeras batu sepertinya dipukul kembali dengan keras oleh sesuatu. Dia memanggil Lin Waner ke depan, memeluk Lin Waner dengan lembut dan berkata, "Waner, kita tidak akan mandi di masa depan." Mangkuknya hilang. Petik 2. Ibu berkata bahwa anak-anak harus membantu pekerjaan rumah tangga, kata Lin Waner. "Kalau begitu kamu bisa membantu bibi melakukannya bersama ketika kamu pulang. Sekarang kita tidak akan mandi. Bibi dan paman akan mengajakmu bermain. Katakan pada bibi, di mana kamu ingin bermain?" tanya Yao Jing. Aku ingin pergi ke taman." Petik 2. Bab 124. Tempat yang ingin dikunjungi Lin Waner bukanlah kebun binatang, bukan taman bermain, tetapi taman yang mengejutkan Stephen Lin dan Yao Jing. "Mengapa kamu ingin pergi ke taman?" Yao Jing bertanya. "Ibu biasanya harus pergi bekerja, dan ayah tidak di rumah. Ketika saya tidak pergi ke taman kanak-kanak, saya hanya bisa tinggal di rumah," Lin Waner menjelaskan. Yao Jing tiba-tiba menyadari bahwa bagi Lin Waner, taman mungkin merupakan kerinduan terbesarnya. Adapun kebun binatang, Lin Waner bahkan mungkin tidak berani memikirkannya. Taman Tianya adalah taman terbesar di kota Huanhai. "Foto pernikahan kami kali ini juga akan diambil di sana," kata Stephen Lin. "Kalau begitu, ayo kita syuting di sana hari ini," kata Yao Jing. Stephen Lin mengangguk dan segera memanggil Xiao Wang. Tidak lama kemudian, Xiao Wang datang ke hotel dengan banyak orang. Sekitar setengah jam kemudian, Yao Jing berubah menjadi setelan klasik Han, sementara Stephen Lin mengenakan setelan Tang. Lin Waner memiringkan kepalanya dan menatap mereka berdua. Dia belum pernah melihat pakaian yang begitu indah sebelumnya, dan matanya penuh dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, Song Siking juga datang ke sisi Stephen Lin. Dia memandang Lin Waner, dan meskipun dia masih merasa sangat aneh, dia masih menerima situasi saat ini. Sekelompok orang naik van dan pergi ke Taman Tianya. Taman Tianya terletak di pinggiran kota, dan jaraknya relatif panjang, dan butuh lebih dari setengah jam untuk tiba. "Siking, kamu mengajak Waner bermain, dan Stephen dan aku akan berfoto, dan kita akan bertemu setelah beberapa saat," kata Yao Jing. "Haruskah aku bermain dengannya?" Song Siking ragu-ragu. "Masalah ini dimulai karena kamu," kata Yao Jing. Song Siking terdiam. Meskipun dia mengembalikan uang itu kepada Zhao Dalong, tampaknya semuanya telah berakhir, tetapi semuanya dimulai ketika Zhao Dalong memberikan hadiahnya. Jika Zhao Dalong tidak memberikan hadiahnya, maka mungkin Zhao Dalong dan Su Qing tidak akan berakhir seperti ini. Memikirkan hal ini, Song Siking mengangguk, tersenyum dan berkata kepada Lin Waner, "Waner, maukah kakakku mengajakmu bermain?" Lin Waner mengangguk dan mengikuti Song Siking dengan sangat patuh. "Apa kotak yang dia pegang?" tanya Yao Jing. "Bayinya," kata Stephen Lin. "Bayi." Yao Jing sedikit bingung, tetapi tidak sampai ke dasarnya. Setelah Song Siking dan Lin Waner pergi, Stephen Lin meminum Yao Jing dan melemparkan dirinya ke dalam pemotretan pernikahan. Kali ini, pemotretannya jauh lebih mudah daripada yang pertama. Keduanya hanya berjalan secara acak ke beberapa tempat dengan pemandangan yang lebih baik.
Kemudian Xiao Wang menamparnya dengan keras. Di sisi lain, Song Shiking mengajak Lin Waner jalan-jalan di taman. Dia bukan orang yang menyukai anak-anak, apalagi latar belakang Lin Waner yang cukup istimewa, jadi saat ini dia merasa ada yang tidak beres. "Kemana kamu ingin pergi?" tanya Song Shiking. Lin Waner menggelengkan kepalanya, dia melihat sekeliling, lalu berjalan ke halaman dan duduk. Song Shiking mengikutinya dengan rasa ingin tahu, dan menemukan bahwa Lin Waner telah membuka kotak yang dibawanya, dan mengeluarkan kuas dan kertas darinya. "Kamu ingin melukis?" Song Shiking bertanya. Lin Waner mengangguk dan mulai menggambar dengan serius. Song Shiking berjongkok di samping Lin Waner dan menemukan bahwa Lin Waner sedang melukis tempat yang indah di depan mereka. "Kamu menggambar dengan baik." Song Shiking tidak dapat menemukan topik, jadi dia hanya bisa memuji Lin Waner. Lin Waner tidak berbicara, dia menggambar dengan serius. Song Shiking bosan, jadi dia hanya bisa duduk di sebelah Lin Waner dan mengeluarkan ponselnya untuk menjelajahi internet. Semua hal tentangnya telah menghilang saat ini, internet seperti ini, hotspot datang dengan cepat, dan yang dingin juga cepat. Banyak orang bahkan telah melupakannya. Pengikutnya juga berhenti tumbuh dan akhirnya tetap di 2,1 juta. Butuh Song Shiking lebih dari setahun untuk mendapatkan 1 juta pengikut, tetapi dia tidak berharap untuk mendapatkan lebih dari 1 juta pengikut hanya dalam beberapa hari setelah keluar kali ini. Song Shiking tidak memulai siaran langsung karena dia selalu merasa canggung di beberapa tempat. Dia membuka daftar hadiahnya sendiri, dan tempat pertama dalam daftar itu masih Saudara Dalong. Song Shiking menyaksikan semua ini, dan setelah terdiam lama, dia membuka akunnya, lalu mengklik tombol untuk membatalkan akun. Selebriti internet besar dengan 2 juta penggemar menghilang dari platform siaran langsung ini. Setelah melakukan ini, Song Shiking membubarkan grup penggemarnya, dan pada saat yang sama, mengirim pesan perpisahan kepada Presiden Serikat Pekerja. Sebelum menunggu jawaban Presiden Serikat Pekerja, Song Shiking memblokir Presiden dan memblokir nomor ponsel Presiden. Song Shiking membuang ponselnya ke samping dan berbaring di halaman dengan punggung menghadap ke langit. Di langit, langit biru sangat biru, dan hanya ada sedikit awan putih, sama seperti dirinya yang tidak penting. Song Shiking menutup matanya dan mencoba yang terbaik untuk mengingat semua yang telah dia lakukan sebelumnya, dan kemudian untuk beberapa alasan, air mata mengalir dari sudut matanya. Lin Waner menundukkan kepalanya untuk melukis, seolah-olah dia memperhatikan sesuatu, dan melirik Song Shiking. "Bibi, mengapa kamu menangis?" Lin Waner bertanya. "Adikku," kata Song Shiking. "Kakak." Petik 2. "Waner, akankah kita menjadi teman baik di masa depan, teman yang sangat baik?" kata Song Shiking. "Teman sekelasku di taman kanak-kanak tidak menyukaiku. Mereka tidak mau berteman denganku. Mereka bilang aku kotor dan bau," kata Lin Waner. "Tidak, kamu tidak kotor atau bau. Bibi Yao pasti akan mendandanimu di masa depan. Maukah kamu menjadi temanku?" Song Shiking duduk, menyilangkan kakinya dan meraih lengan Lin Waner. "Berharap." "Ya." Lin Waner mengangguk, tampaknya sedikit takut dengan Song Shiking. Song Shiking tersenyum, memeluk Lin Waner, dan berkata, "Waner, kamu sangat baik." Petik 2. Lin Waner memiringkan kepalanya dengan bingung dan menatap Song Shiking, tidak mengerti mengapa Song Shiking ingin memujinya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Stephen Lin dan Yao Jing mengakhiri tur foto, dan mereka berdua menghela nafas lega. Tidak melelahkan untuk mengambil gambar, itu melelahkan untuk menghadapi orang-orang yang melihatnya. Mereka berdua seolah menjadi pemandangan di taman itu. Baik itu orang lokal yang berjalan di taman atau orang asing yang datang untuk check-in, mereka dikelilingi oleh sekelompok. Setiap kali mereka ingin berfoto, mereka harus menghapus drop beberapa orang. "Aku akhirnya mengerti sekarang mengapa para selebritas itu suka membersihkan jalan ketika mereka keluar," kata Stephen Lin, menyeka keringat dari dahinya. "Apakah kamu masih ingin menembak?" Yao Jing bertanya.
Ada satu set pakaian Cheongsam dan Zhongshan yang tersisa. Saya harus memotret di dalam ruangan pada malam hari, atau saya akan menembak malam ini. Mari kita kembali ke Stride City besok, tanya Stephen Lin. Ya, Yao Jing mengangguk setuju. Stephen Lin berkomunikasi dengan Xiao Wang, dan tentu saja tidak ada masalah dengan Xiao Wang. Jadi, di malam hari, Stephen Lin dan Yao Jing pergi ke kota yang mirip dengan ruang seni dan mengambil set pakaian terakhir. Tuan Lin, dengan penampilan dan sosok Anda, sayang sekali untuk tidak menjadi model, kata Xiao Wang kepada Stephen Lin dengan sangat serius setelah menyelesaikan syuting. Stephen Lin tersenyum dan berkata, jika saya bangkrut nanti, saya tidak yakin saya akan menjadi model. Petik 2. Lihat apa yang kamu katakan, bagaimana kamu bisa bangkrut, apakah itu gaun pengantin gaya barat, hanfu di siang hari, atau bahkan Cheongsam dan jas tunik Cina di malam hari, semuanya adalah merek terkemuka di dunia. 3 pakaian ini saja secara konservatif diperkirakan menelan biaya puluhan juta dolar. Sekarang, Anda pasti orang yang sangat kuat, kata Xiao Wang. Stephen Lin tersenyum, pakaian yang dibuat Dong Jian tentu saja tidak buruk. Malam itu gelap. Stephen Lin, Yao Jing, dan Song Shiking menemukan bar King di dekat pantai untuk mengobrol dan minum. Karena Lin Waner sedang tidur di kamar Stephen Lin, dia tidak keluar. Apakah kamu ingin Waner tinggal bersamaku? Song Shiking tiba-tiba menyarankan. Apakah kamu tidak terbiasa hidup dengan orang lain? Yao Jing berkata. Saya selalu merasa bahwa ada hubungan yang tidak dapat dijelaskan antara saya dan Waner, kata Song Shiking. Dia tidak akan bersamamu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Kenapa? Tanya Song Shiking. Intuisi, jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya pada diri sendiri besok, tapi saya sarankan Anda tidak bertanya. Bukan hal yang mulia untuk ditolak oleh seorang anak berusia 5 tahun. Stephen Lin tersenyum. Kalau begitu aku tidak percaya. Song Shiking berkata dengan bangga, aku terlihat seperti seorang dewi. Selama aku baik pada anak-anak, tidak mungkin anak-anak tidak menyukaiku. Stephen Lin tersenyum, Lin Waner bukan orang biasa, meskipun dia masih muda, tetapi perbedaannya secara bertahap tercermin, dan tidak peduli seberapa tampan Song Shiking, dia hanyalah orang biasa. Untuk menarik orang seperti Lin Waner, hanya ada orang yang sama luar biasa, seperti dia. Pada saat ini, ponsel Stephen Lin tiba-tiba berdering. Stephen Lin mengangkat telepon dan meliriknya, dan menemukan bahwa Wang Hai sedang menelepon. Pada saat yang sama, ponsel Yao Jing berdering. Keduanya saling memandang dan mengangkat telepon bersama. Bos, baru saja lokasi konstruksi kami digerebek, dan banyak semen yang tidak memenuhi peraturan nasional ditemukan di lokasi. Saat ini, lokasi konstruksi telah diperintahkan untuk berhenti bekerja, kata Wang Hai. Aku mengerti, kata Stephen Lin. Saya baru saja memeriksa, semen itu tiba di lokasi konstruksi dalam 3 hari, dan semuanya berasal dari Grup Tianjiao, kata Wang Hai. Yah, aku akan kembali besok. Aku akan menanganinya kalau begitu, kata Stephen Lin. Oke, Stephen Lin menutup telepon, dan Yao Jing juga menutup telepon di sisi lain. Wajah Yao Jing sangat jelek. Secara sadar, lokasi konstruksi telah ditangguhkan, kata Yao Jing. Aku tahu. Stephen Lin mengangguk. Masalah ini. Petik 2. Minum. Stephen Lin mengambil gelas sambil tersenyum dan berkata, malam ini adalah malam terakhir kita di kota Huanhai, kita harus meninggalkan akhir yang sempurna, urusan perusahaan, tunggu saja. Kami akan membicarakannya nanti di Stride City. Petik 2. Ada apa? Tanya Song Shiking. Yao Jing menggelengkan kepalanya dengan wajah jelek, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Stephen Lin mengambil gelas anggur dan mengatakan sesuatu dengan senyum yang baik. Song Shiking maupun Yao Jing tidak bisa mengerti. Peran pendukung melompat satu demi satu, dan pertunjukan bagus ini akan segera dipentaskan. Petik 2. Bab 125.
Pesawat yang membawa Stephen Lin, Yao Jing, Song Shiking dan Lin Waner lepas landas dari kota Huanhai dan terbang ke kota Selat. Lin Waner berada di pesawat untuk pertama kalinya, tetapi dia tidak gugup, dia melihat keluar jendela dengan kuas di tangannya. Melukis adalah hobi Lin Waner, sepertinya selama dia bebas, Lin Waner akan melukis. Dalam hal ini, Lin Waner berbeda dari banyak anak. Sekarang anak-anak berusia 5 atau 6 tahun pada dasarnya sibuk dengan ponsel dan TV di waktu luang mereka, dan Lin Waner tidak tertarik pada dua hal ini. Stephen Lin duduk di kursi dengan mata tertutup. Yao Jing duduk di samping Stephen Lin, Song Shiking duduk di sebelah Stephen Lin. Wajah Song Shiking sangat jelek. Kerjasama antara grup Lin dan perusahaan Tianjiao sebenarnya dilakukan melalui bahan bangunan Hongyi-nya. Bahan bangunan Hongyi sendiri juga memikul tanggung jawab untuk memeriksa produk perusahaan Tianjiao. Untuk keranjang sebesar itu, bahan bangunan Hongyi pasti pertama dalam hal tanggung jawab. Sebenarnya, Song Shiking tidak terlalu peduli dengan perusahaan ini, karena perusahaan ini hanyalah cangkang kosong, tetapi Yao Jing mempercayainya untuk membiarkannya bertanggung jawab atas perusahaan ini. Situasi saat ini seperti memukul wajah Yao Jing. Pesawat terbang jauh, Stephen Lin hampir tidak mengatakan sepatah kata pun, sementara Yao Jing terus-menerus memeriksa pesan yang dia terima sebelumnya. Pengembangan perumahan distrik sekolah sebenarnya sangat penting di kota, karena banyak dari perumahan distrik sekolah ini akan menjadi untuk siswa di masa depan, dan kota memiliki persyaratan yang sangat ketat dalam hal kualitas. Semen inferior yang ditemukan kali ini memiliki tingkat inferioritas yang luar biasa, konon jika semen ini dipadatkan, dapat dengan mudah dihancurkan dengan palu. Jika rumah menggunakan semen jenis ini, diperkirakan tidak akan bagus jika normal, sekali gempa skala kecil atau angin topan yang kuat, dapat langsung menghancurkan bangunan. Kali ini bukan masyarakat kota yang mendeteksi masalah semen, tapi kelompok kerja di provinsi. Pokja bersama wartawan dari stasiun TV provinsi menggerebek lokasi konstruksi tadi malam dan menemukan semen yang bersangkutan. Setelah itu, tim kerja menghentikan seluruh proyek langsung di tempat. Saat ini, tidak ada gunanya bahkan jika seseorang dari kota datang, karena semua bukti telah dikumpulkan, dan stasiun TV provinsi telah merekam semua isi. Dari sudut pandang ini, kali ini insiden masalah semen pasti sudah direncanakan dan dipersiapkan. Meskipun Yao Jing tidak menunjukkan banyak di wajahnya, dia sangat bingung, karena semen tersebut disediakan oleh perusahaan Tianjiao. Apakah itu disengaja atau tidak, masalah ini tidak ada hubungannya dengan perusahaan Tianjiao. Lebih dari 1 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Straits City. Shiking, bawa Waner ke rumahmu dulu, dan Yao Jing dan aku akan menjemputnya nanti. Stephen Lin berkata kepada Song Shiking setelah turun dari pesawat. Haruskah aku pergi ke perusahaan? Song Shiking bertanya. Perusahaanmu hanya untuk menyembunyikan mata dan telinga orang. Tidak ada gunanya secara praktis. Kamu tidak perlu pergi, kata Yao Jing. Song Shiking mengangguk dan pergi dengan Lin Waner terlebih dahulu. Stephen Lin dan Yao Jing masuk ke mobil yang diparkir di pintu keluar, dan kemudian pergi ke perusahaan. Pada saat ini, banyak wartawan telah berkumpul di pintu grup Lin. Jika insiden masalah semen terjadi di proyek lain, tidak akan menimbulkan sensasi yang begitu besar, kuncinya adalah insiden ini terjadi pada Lin Group. Grup Lin baru saja berbalik karena masalah perumahan distrik sekolah, dan sekarang ada masalah dengan insiden semen, yang membuat orang bertanya-tanya apakah grup Lin hanya menggunakan proyek perumahan distrik sekolah untuk menghasilkan uang. Banyak orang ingin mengetahui kebenaran masalah ini sesegera mungkin, tetapi grup Lin tidak memberikan tanggapan apapun. Ketika Li Sina mengendarai mobil ke pintu perusahaan, sejumlah besar wartawan berbondong-bondong mengelilingi mobil Stephen Lin. Tuan Lin, apakah Anda mengetahui penggunaan semen berkualitas rendah di proyek perumahan distrik sekolah? Tuan Lin,
Apakah insiden semen berkualitas buruk akan berdampak buruk yang tidak dapat diubah pada proyek perumahan distrik sekolah? Tuan Lin, reputasi grup Lin telah jatuh ke level terendah dalam sejarah. Bagaimana Anda ingin mengembalikan kredibilitas grup Lin? Satu pertanyaan tajam dilontarkan oleh wartawan. Lisina mendorong reporter yang menghalangi pintu beberapa meter jauhnya, lalu turun dari mobil dan membuka pintu di sisi Stephen Lin. Stephen Lin berjalan keluar dari barisan belakang. Sejumlah besar reporter dengan panik mengepung Stephen Lin. Pada saat ini, penjaga keamanan grup Lin melewati pengepungan wartawan dan datang ke sisi Stephen Lin untuk mengepung Stephen Lin. Stephen Lin tidak terburu-buru untuk pergi, tetapi berbalik dan membantu Yao Jing turun dari belakang. Ada kilatan lampu berkedip di tempat kejadian. Tuan Lin, katakan sesuatu, teriak seseorang. Stephen Lin melingkarkan satu tangan di pinggang Yao Jing, melihat sekeliling ke semua orang dan berkata, grup Lin, dan juga aku, pasti akan memberimu penjelasan. Petik 2. Setelah berbicara, Stephen Lin melingkarkan lengannya di sekitar Yao Jing dan berjalan pergi ke bawah. Pengawalan satpam ke dalam perusahaan. Di dalam kantor lantai atas perusahaan. Para eksekutif puncak dari semua perusahaan ada di sini. Ekspresi di wajah semua orang sangat serius. Meskipun grup Lin memiliki sejumlah industri, real estate selalu menjadi proyek utama grup Lin, terutama proyek perumahan distrik sekolah. Hampir 80% dari kekuatan seluruh grup dikhususkan untuk itu. Jika masalah semen yang kurang beruntung tidak diselesaikan, ini waktu, maka di masa depan, kemajuan seluruh proyek mungkin sangat tertunda. Untuk proyek seperti itu, untuk setiap hari keterlambatan, bunga pinjaman saja sangat besar. Apalagi, bahkan setelah konstruksi selesai, jika Anda gagal untuk memuaskan masyarakat, tidak ada yang akan membeli rumah Anda. Dalam hal ini, seluruh real estate akan dihancurkan, dan grup Lin juga akan menghadapi hutang besar. Stephen Lin membawa Yao Jing ke kantor. Semua orang berdiri pada saat yang sama dan berteriak serempak, "Halo bos." Petik 2. Stephen Lin tersenyum dan berjalan ke kursi depan untuk duduk. Yao Jing duduk di sebelah tangan kiri Stephen Lin, sementara Dong Jian duduk di tangan kanan Stephen Lin. Bagaimana situasinya sekarang? Wang Hai, katakan padaku, kata Stephen Lin. Ya, Wang Hai, yang duduk di sebelah Dong Jian, mengangguk, bangkit dan berkata, sumber semen yang lebih rendah dapat dikonfirmasi saat ini, itu berasal dari perusahaan Tianjiao, dan kota telah dengan jelas mengeluarkan permintaan bahwa semua ini harus diselidiki secara menyeluruh. Seseorang di provinsi juga mengatakan bahwa proyek kami harus ditunda tanpa batas waktu. Dalam hal ini, saya memiliki tanggung jawab kepemimpinan utama, saya malu. Petik 2. Jangan bicarakan ini. Stephen Lin menyela kata-kata Wang Hai, dia berkata, siapa yang bertanggung jawab atas penerimaan bahan bangunan? Itu Sun Wenbin. Tapi Sun Wenbin telah kehilangan kontak sekarang, kata Wang Hai. Hilang kontak, lanjutkan, kata Stephen Lin. Kejadian ini memiliki dampak buruk yang sangat besar pada grup. Departemen Humas kami sedang melakukan hubungan masyarakat di bidang terkait, tetapi efeknya sangat buruk. Tampaknya ada kekuatan yang mendorong opini publik ke arah yang tidak benar. Kondusif bagi kami. Saat ini, opini publik hampir menjadi situasi sepihak, kata Wang Hai. Stephen Lin mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Apa yang dikatakan perusahaan Tianjiao? Yao Jing bertanya. Setelah dia mengetahui semuanya tadi malam, dia benar-benar menelepon perusahaan Tianjiao, tetapi perusahaan Tianjiao sepenuhnya menyangkal bahwa mereka menjual semen yang lebih rendah kepada Lin Group. Perusahaan Tianjiao menyangkal bahwa semen itu berasal dari mereka. Mereka mengatakan bahwa semen itu telah melalui beberapa pemeriksaan ketika keluar dari gudang mereka. Setelah itu, semen dikirim ke bahan bangunan Hongyi, dan bahan bangunan Hongyi memindahkan semen ke kami Lin Group.
Mereka mengatakan bahwa masalah mungkin terjadi dalam proses pemindahan semen bahan bangunan Hongyi, dan barang-barang mereka mungkin telah dipindahkan, kata Wang Hai. Tidak mungkin. Yao Jing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin sejumlah besar barang dapat dengan mudah disubkontrakkan, dan manajer umum bahan bangunan Hongyi adalah temanku. Tanpa dia, orang-orang di bahan bangunan Hongyi akan tidak memiliki kemampuan itu. Tukarkan sejumlah besar barang. Petik 2. Nyonya. Meskipun itu yang Anda katakan, tapi dilihat dari situasi saat ini, bahan bangunan Hongyi memiliki kecurigaan besar, kata Wang Hai. Yao Jing mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Dia adalah orang yang sangat tenang. Dia secara alami tahu bahwa situasi saat ini kemungkinan besar disebabkan oleh kemitraan antara saluran pasokan dan inspektur dari grup Lin, dan bahan bangunan Hongyi adalah perantara. Di sana harus dicurigai, dan perusahaan Tianjiao juga curiga. Kedua perusahaan ini memiliki hubungan yang sangat dalam dengannya. Tidak peduli perusahaan mana yang bermasalah, Yao Jing tidak dapat menerimanya secara psikologis. Apalagi, tidak peduli bagaimana semuanya berakhir, Yao Jing tidak dapat disalahkan karena dia setuju untuk melakukannya. Bekerja sama dengan perusahaan Tianjiao di awal. Perusahaan segera mengorganisir tim investigasi untuk masuk jauh ke bahan bangunan Hongyi dan perusahaan Tianjiao untuk menyelidiki semuanya secara menyeluruh, kata Stephen Lin. Nasib, aku akan memimpin kelompok kerja, kata Yao Jing. Kamu, Stephen Lin memandang Yao Jing dan bertanya, apakah kamu yakin bisa melakukannya? Kali ini masalahnya dimulai karena aku, tidak peduli apa, aku harus mencari tahu triknya, apakah itu perusahaan Tianjiao atau bahan bangunan Hongyi, aku akan menyelidiki untuk mencari tahu siapa yang bekerja sama dengan Sun Wenbin untuk menukar semen itu. Yao Jing berkata dengan serius. Oke. Stephen Lin mengangguk dan berkata, saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda, di kota dan di provinsi, saya akan menemukan seseorang untuk pergi dan berkata, Wang Hai, Anda harus meningkatkan upaya Anda pada opini publik media. Sisi, sudah saya katakan sejak lama bahwa opini publik sangat penting. Insiden ini menyoroti kekurangan kami dalam hal ini. Adapun yang lain, Anda harus terus melakukan hal-hal seperti biasa. Grup Lin kami tidak pernah mengambil inisiatif untuk membeli yang lebih rendah. Saya memiliki hati nurani yang bersih. Hari ini, jika tidak runtuh, bahkan jika runtuh, saya akan menanggungnya. Petik 2. Ya, Ketua. Semua orang berteriak serempak. Oke, ini adalah akhir pertemuan hari ini. Dong Jian dan Wang Hai tinggal, yang lain, ayo pergi. Stephen Lin melambaikan tangannya. Semua orang bangkit dan pergi. Yao Jing ragu-ragu sejenak, lalu berdiri dan berjalan ke pintu. Stephen Lin meninggalkan Dong Jian dan Wang Hai, jelas ada hal yang lebih penting, dan Stephen Lin tidak berencana untuk memberitahu dia tentang ini. Yao Jing sedikit sedih, karena dia tahu bahwa insiden ini menyebabkan keretakan besar dalam hubungannya yang jarang dengan Stephen Lin. Meskipun Stephen Lin mengatakan itu baik-baik saja, Yao Jing jelas merasa bahwa Stephen Lin telah sengaja mengeluarkannya dari lingkaran dalam. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.